Halo semuanya, aku Fadia Aini Ardi, NIM 006, Teknologi Pangan A 2018, akan menjelaskan mengenai hasil percobaan praktikum bioteknologi pangan tentang tape singkong yang diberi perlakuan dengan dimasak, ditaburi ragi di permukaannya, dan difermentasi di ruang yang tertutup. Nah, di sini aku akan memberitahu mengenai tape singkong. Yang pertama, tape singkong merupakan salah satu produk bioteknologi pangan. Menurut Atma et al. Tahun 2018, disebut produk bioteknologi pangan karena memanfaatkan makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan produk. Yang kedua, tape singkong merupakan makanan tradisional hasil fermentasi. Menurut Pamungkas tahun 2011, fermentasi merupakan proses pemecahan senyawa organik menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan melibatkan mikroorganisme. Fermentasi dilakukan dalam keadaan anaerob. Yang ketiga, menggunakan ragi, di mana bahan dasar untuk membuat tape singkong adalah ragi dan singkong. Ragi merupakan zat yang menyebabkan fermentasi. Menurut Janah tahun 2010, ternyata di dalam ragi terdapat bibit jamur dan mikroorganisme yang akan mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana atau glukosa. Selanjutnya, proses pembuatan tape singkong yang diambil dari jurnal Hasana et al. Tahun 2012. Langkah-langkahnya, yang pertama yaitu dipastikan harus ada singkongnya. Nah, singkong ini diambil dari daerah Medan, Sumatera Utara. Yang kedua, sebanyak 300 gram singkong dikupas, lalu dicuci hingga bersih. Setelah dicuci hingga bersih, maka singkong dipotong-potong. Kemudian dikukus. Nah, proses pengukusan singkong ini dilakukan kurang lebih selama 30 menit. Proses pengukusan ini bertujuan untuk membuat tekstur singkong menjadi empuk dan juga untuk mengelatinisasi tape sehingga mudah didegradasi oleh mikroba. Setelah itu, dilakukan proses pendinginan kurang lebih 1 jam. Pengeringan ini ditujukan untuk mendapatkan kondisi terbaik bagi kamir yang akan tumbuh nantinya selama proses fermentasi. Setelah dipastikan singkong sudah dalam keadaan dingin, maka dilanjutkan dengan proses peragian. Ragi yang digunakan sebanyak 2,55 gram untuk 300 gram singkong. Dengan cara ragi dihaluskan terlebih dahulu, kemudian disaring dan ditaburkan di atas permukaan singkong. Singkong yang telah diberi ragi kemudian dibungkus ke dalam plastik menjadi 3 bagian, di mana masing-masing bungkus terdiri dari 100 gram singkong, lalu diikat menggunakan karet. Setelah itu, diamati selama 3 hari secara berturut-turut. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa proses fermentasi tape terdiri dari 4 macam tahap penguraian. Yang pertama, molekul pati akan dipecah menjadi dekstrin dan gula-gula sederhana yang merupakan proses hidrolisis enzimatik. Yang kedua, gula-gula yang terbentuk akan diubah menjadi alkohol. Yang ketiga, alkohol akan diubah menjadi asam-asam organik oleh bakteri Pediococcus dan Acetobacter melalui proses oksidasi alkohol. Dan yang keempat adalah sebagian asam organik akan bereaksi dengan alkohol membentuk cita rasa tape, yaitu ester. Selanjutnya adalah rasa.
Rasa pada tape singkong hari ke-1 tidak memiliki rasa. Pada hari kedua sudah mulai berasa manis. Dan pada hari ketiga, rasa tape singkong terasa manis dan sedikit asam. Rasa manis yang terdapat pada tape singkong karena terjadinya proses perubahan karbohidrat menjadi glukosa. Sedangkan rasa asam tersebut terjadi karena selama proses fermentasi akan terbentuk asam dan aroma alkohol. Menurut Birayati et al. Tahun 2017, ternyata dalam proses fermentasi singkong dimulai dengan perubahan pati menjadi maltosa oleh enzim amilase dari mikroba. Setelah itu, maltosa kembali diubah menjadi glukosa oleh enzim maltase. Glukosa tersebutlah yang memberikan rasa manis pada tape. Selanjutnya, glukosa akan diubah menjadi alkohol oleh enzim gimase. Pada fermentasi lebih lanjut, alkohol tersebut diubah menjadi senyawa asam, seperti asam asetat, asam pirufat, dan asam laktat. Terbentuknya asam-asam tersebut karena adanya bakteri Acetobacter yang ada ragi, sehingga asam-asam organik dari alkohol tersebut yang akan membentuk cita rasa khas pada tape. Selain itu, rasa manis pada singkong juga ditentukan dari tinggi rendahnya kadar glukosa, di mana menurut Salatullah et al. Tahun 2017, bahwa tinggi rendahnya kadar glukosa dipengaruhi oleh tinggi rendahnya kandungan karbohidrat dalam bahan pangan. Kadar glukosa akan mempengaruhi rasa produk fermentasi yang dihasilkan. Selama fermentasi, tape singkong juga mengalami perubahan tekstur. Tekstur tape singkong pada hari ketiga lebih lunak jika dibandingkan pada hari ke-1 dan kedua, walaupun dalam pembuatan tape tersebut telah didahului dengan proses pengukusan singkong, yang menurut Berlian et al. Tahun 2016 bertujuan untuk melunakkan singkong, karena pengukusan tersebut merupakan tahap hidrolisa, yaitu penambahan air pada pati yang akan menghasilkan glukosa sehingga mudah didegradasi mikroba. Dengan reaksinya sebagai berikut. Namun, dengan penambahan ragi dan selama proses fermentasi, tekstur singkong jauh lebih lunak, karena adanya kapang dari ragi tersebut yang menyebabkan perubahan pati menjadi gula dan alkohol, sehingga tekstur tape menjadi lunak dan empuk. Namun, dalam perlakuan hanya ditaburkan di bagian atas singkong, maka bagian yang empuk dan lembek hanya di bagian atas saja. Menurut Marjoko dan Hersiolis Fiorini tahun 2011, ternyata penambahan ragi akan mempengaruhi produk tape yang terbentuk, di mana semakin banyak ragi yang diberikan dan merata akan membentuk tekstur lembek pada seluruh bagian tape singkong karena perubahan pati menjadi gula sederhana. Pada warna, tape singkong tidak mengalami perubahan warna dari hari ke-1 sampai ke-3. Dan warna yang dihasilkan baik sebelum maupun setelah fermentasi, tape singkong tetap berwarna putih cerah. Menurut Fahmi dan Nur Rahman tahun 2011, ternyata benar bahwa lama fermentasi tidak berpengaruh terhadap perubahan warna, di mana warna tape pada hari ke-0 sama dengan pada hari ke-1 sama pada hari kedua, hingga pada hari ketiga. Selanjutnya, telah kita ketahui bahwa tape singkong akan menghasilkan gas CO2 dan alkohol. Gas CO2 dan alkohol mulai ada pada tape singkong pada hari kedua dan hari ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa selama proses fermentasi akan menghasilkan karbon dioksida dan alkohol. Khamir Saccharomyces cerevisiae memiliki kemampuan untuk memecah karbohidrat menjadi alkohol dan karbon dioksida, serta Saccharomyces cerevisiae merupakan khamir murni yang cenderung memproduksi gas sangat cepat pada saat proses fermentasi.
Menurut Dewi 2013, bahwa Saccharomyces cerevisiae mempunyai sekumpulan enzim yang diketahui sebagai jinase yang berperan pada fermentasi senyawa gula, seperti glukosa menjadi etanol atau alkohol dan karbon dioksida. Berikut merupakan reaksi yang terjadi dalam fermentasi alkohol. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tape. Yang pertama adalah ragi. Ragi merupakan faktor yang sangat mempengaruhi hasil dari tape. Apabila ragi yang digunakan bermutu baik, maka tape singkong yang dihasilkan akan baik. Dan sebaliknya bila menggunakan ragi yang bermutu kurang baik. Hal ini dikarenakan ragi tape mengandung 3 jenis mikroorganisme yang berperan dalam proses fermentasi, yaitu kapang, kamir, dan bakteri. Kapang berperan untuk mengubah karbohidrat yang terkandung dalam bahan menjadi gula. Kamir mengubah gula menjadi alkohol, dan bakteri mengubah alkohol menjadi asam-asam organik. Menurut Anissa et al. Tahun 2017, mikroba yang paling berperan dalam proses fermentasi tape adalah kapang Chlamydomoccur oryzae atau Amylomyces ruxi, kamir endomycosis atau Saccharomycopsis burtoni, dan Saccharomyces cerevisiae, serta bakteri asam laktat atau Pediococcus dan Acetobacter. Yang kedua adalah suhu. Pada umumnya, suhu untuk pertumbuhan ragi sebagian besar sama dengan kapang, dengan suhu optimum sekitar 25-30 derajat Celcius, dan suhu maksimum kira-kira 35-47 derajat Celcius. Menurut Sartini et al. Tahun 2018, ternyata hasil-hasil fermentasi tergantung pada jenis bahan pangan atau substrat, macam mikroba, dan kondisi di sekelilingnya yang mampu mempengaruhi pertumbuhan dan metabolisme mikroba tersebut. Yang ketiga, ada pembungkus. Pada tape, jenis kemasan dalam pembungkusan tidak berpengaruh terhadap rasa, aroma, tekstur maupun warna. Namun jenis kemasan dalam pembungkusan berpengaruh terhadap umur simpan tape, di mana pembungkusan dengan plastik lebih mampu mencegah kontaminasi dari bakteri lain, karena sifat plastik tidak mudah rusak. Sedangkan pembungkusan tape menggunakan daun, seperti pada umumnya daun pisang, walaupun memiliki kelebihan yaitu dapat membantu dalam proses fermentasi dan memberikan aroma tertentu, namun pembungkusan dengan dapat menyebabkan produk terkontaminasi oleh kotoran dan udara dari luar. Karena daun mudah rusak, tidak tahan lama, dan daya proteksi terhadap serangan dari luar lemah. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam proses fermentasi tape terjadi berbagai macam proses penguraian, sehingga dapat dihasilkan produk tape singkong dengan cita rasa yang khas dan banyak disukai seperti yang biasa dikonsumsi. Dari ke-10 perlakuan dalam pembuatan tape singkong, yaitu singkong dimasak, ditaburin ragi lalu diaduk dengan fermentasi ruang tertutup. Yang kedua, singkong dimasak, ditaburi ragi di permukaannya, dan fermentasi di ruang tertutup. Yang ketiga, singkong dimasak dan dihaluskan, ditaburi ragi lalu diaduk dan difermentasi ruang tertutup. Yang keempat, singkong dimasak dan dihaluskan, ditaburi ragi di permukaannya saja, fermentasi ruang tertutup. Yang kelima, singkong dimasak dan ditambahkan gula pasir 1:4, ditaburi ragi lalu diaduk, difermentasi di ruang tertutup. Yang keenam, beras ketan dimasak, ditaburi ragi lalu diaduk, fermentasi di ruang terbuka. Yang ketujuh, singkong dimasak dan dihaluskan, ditaburi ragi lalu diaduk dan difermentasi di ruang terbuka. Yang kedelapan, singkong direndam, ditaburi ragi lalu diaduk, fermentasi ruang tertutup. Yang kesembilan, singkong direndam dan dihaluskan, lalu ditaburi ragi, diaduk, fermentasi di ruang tertutup. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah singkong dimasak serta dihaluskan dan ditambahkan gula pasir
1:4 ditaburi ragi lalu diaduk dan difermentasi di ruang yang tertutup. Perlakuan terbaik ada pada perlakuan ketiga, yaitu singkong dimasak dan dihaluskan, ditaburi ragi lalu diaduk dan fermentasi di ruang tertutup. Hal ini dikarenakan singkong yang dihaluskan terlebih dahulu dapat memudahkan akses enzim dari ragi dalam mengonversi glukosa, sehingga fermentasi yang dihasilkan dapat lebih sempurna jika dibandingkan dengan perlakuan lainnya, dengan rasa yang manis dan aroma alkohol yang tidak menyengat. Sekian penjelasan laporan hasil praktikum bioteknologi pangan dengan percobaan tape singkong yang diberi perlakuan kedua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.